teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Amelita, lalu ada Anastia Monika Sari, ada Cairul Soleh, ada Dewi Suryani, dan ada Muhammad Irfan. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Bagian-bagian yang akan kita bahas kali ini yaitu ada definisi, ada manajemen pengelolaan dan analisis unsur POAC dan analisis unsur SWOT. Apa itu Taman Nasional Bunaken? Taman Nasional Bunaken merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan mutlak untuk merumuskan kebijakan atau program pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken. Pencermatan ini berasal dari fakta bahwa secara administratif Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara juga bertanggung jawab untuk menjadikan Taman Nasional Bunaken menjadi taman nasional yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Karakteristik manajemen kebijakan pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Utara pada dasarnya memiliki ciri-ciri persoalan kebijakan yang dikemukakan oleh Jones, yaitu dilaksanakan secara lintas organisasi. Skema teoretik pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Bunaken meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek organisasi, yang kedua, aspek interpretasi, dan yang ketiga, aspek pelaksanaan. Analisis unsur POAC. Ada 4 indikator prinsip pengelolaan lingkungan yaitu P, O, dan C. Terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Analisis ini untuk mengetahui pengelolaan kondisi extensing kawasan karst yang sesuai dengan karakteristik kawasan karst yang ada di Kecamatan Grobogan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan adalah kegiatan perencanaan disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap wilayahnya. Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken sebagai penanggung jawab pengelolaan tersebut tidak mengeluarkan perencanaan yang sifatnya mutlak. Maksudnya adalah tidak ada perencanaan yang merupakan produk dari lembaga. Lembaga ini hanya mengkoordinasikan segenap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait. Tujuannya adalah agar tidak tumpang tindih program, serta terciptanya program yang saling melengkapi antar instansi terkait. Tapi, kenyataannya, sinkronisasi program antar instansi tidak terjadi. Masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, terutama Balai Taman Nasional Bunaken sebagai instansi yang vertikal. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado dari kegiatan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hal ini bersumber pada adanya ego masing-masing lembaga dan instansi yang terkait. Yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian, yaitu adanya suatu bentuk organisasi yang jelas yang mengelola langsung kawasan karst ini agar masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab. Ciri yang utama dari pengelolaan kawasan ini adalah pengorganisasian, program yang terpisah antar instansi terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Hasil memperlihatkan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken sebagai sebuah board yang diberi wewenang oleh pemerintah provinsi. Ternyata tidak berkewenangan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait. Sinkronisasi hampir tidak terjadi. Balai Taman Nasional Bunaken sebagai sebuah lembaga vertikal melihat pengelolaan Taman Nasional ini mutlak menjadi kewenangan mereka.
Meskipun kawasan Taman Nasional Bunaken berada di wilayah Sulawesi Utara, namun Balai Taman Nasional pernah memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya yang dibentuk oleh pemerintah Sulawesi Utara. Pengorganisasian pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait atau seluruh instansi yang merupakan anggota dari Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Monikasari. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau activating, yaitu suatu program yang dirancang harus dilaksanakan oleh peran stakeholder dan kelembagaan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar keseluruhan unit kerja yang akan terlibat dalam sebuah kebijakan atau program akan tetap fokus dan terarah pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 233 Tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken disebutkan bahwa Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah ketua dari lembaga ini. Namun dalam operasionalnya, lembaga ini dikendalikan oleh seorang direktur eksekutif. Persoalannya ternyata Wakil Gubernur hanya tidak pernah turun langsung memberikan arahan-arahan operasional dalam setiap rapat koordinasi yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, controlling atau pengawasan, yaitu berjalannya pengawasan agar dilaksanakan pengelolaan kawasan KARS dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan pengelolaan taman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken atau DPTNB tidak memiliki hak untuk memberikan punishment kepada instansi terkait yang menjadi anggotanya jika tidak melaksanakan program atau kegiatannya sesuai dengan hasil koordinasi yang telah dilakukan. Direktur Eksekutif DPTNB hanya dapat memberikan imbauan atau menyampaikan kepada Wakil Gubernur. Persoalannya adalah di sisi lain, pemerintah Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menurunkan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman, yaitu threats. Yang kedua yaitu opportunities atau peluang. Adanya potensi sumber daya alam di Taman Nasional Laut Bunaken belum digunakan secara optimal dalam pengelolaan kawasan. Kurangnya dana pengelolaan, rendahnya nilai karcis masuk konservasi, di lain pihak masih terjadi pelanggaran tarif masuk, pengambilan karang dan biota laut lainnya, serta banyaknya limbah atau sampah dari daratan. Proses pemberian izin pengusahaan pariwisata alam selama ini di tingkat daerah atau provinsi tidak melibatkan pihak Balai Taman Nasional Laut Bunaken, yang berakibat sulit dimonitori oleh balai dari segi kelayakan lokasi dan daya dukung kawasan. Informasi dan promosi mengenai potensi kawasan Taman Nasional Laut Bunaken di wilayah lain selain kawasan terpadu Pulau Bunaken belum dilakukan secara kontinu. Yang ketiga yaitu weakness atau kelemahan. Selama 10 tahun terakhir ini, kondisi terumbu karang dan ekosistem taman laut di Bunaken terus mengalami penurunan. Beberapa turis mengeluh mengenai karang yang rusak dan pencemaran sampah. Taman Nasional Bunaken akan hilang jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman utama terhadap ekosistem Taman Nasional Bunaken adalah pemanfaatan terumbu karang hidup yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan karena penyelam atau jangkar, pengebuman, dan racun cyanida. Pengelolaan yang terpusat atau sentralistik menyebabkan tumpang tindih kewenangan di lapangan. Dana untuk program konservasi dari sumber APBN semakin lama semakin kecil. Kesimpulan dari presentasi yang sudah kami sampaikan tentang Taman Nasional Bunaken yaitu Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken merupakan organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan mutlak untuk merumuskan kebijakan atau program pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken. Dan pada umumnya setiap taman nasional memiliki manajemen pengelolaan masing-masing, tentunya dengan menggunakan unsur POAC dan SWOT tersendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.